Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung bagaimana kalian menyaksikan atau menonton video yang saya buat ini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini atau pertemuan tadi saya tidak dapat hadir atau tidak dapat masuk ke kelas kita di mata pelajaran informatika. Adapun pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu penyajian atau integrasi penyajian data. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah video untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi dasar Microsoft Excel ataupun juga Google Spreadsheet, yang mana saat ini tengah kita gunakan sebagai bahan praktikum untuk mata pelajaran informatika. Oke, untuk membuka awal pertemuan kita kali ini, saya akan coba membahas mengenai fungsi left, kemudian fungsi right, dan juga fungsi mid ya. Dijelaskan bahwa untuk fungsi left pada Microsoft Excel maupun juga Google Spreadsheet atau juga spreadsheet lainnya yang dihadirkan oleh beberapa aplikasi lainnya, mungkin pada kesempatan kali ini perlu kita pahami bahwa apa sih fungsi atau rumus Excel yang namanya left. Left itu artinya adalah rumus di mana kita akan mengambil karakter yang atau kata dari arah kiri. Sementara right itu mengambil karakter dari arah sebelah kanan. Itu adalah kebalikan daripada fungsi left dan juga right ya. Sementara fungsi mid yang akan saya kenalkan, di mana fungsi mid ini fungsinya adalah untuk mengambil karakter atau kata atau mungkin bisa dibilang huruf dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Saya kira ini adalah salah satu definisi yang paling mudah dipahami ya. Oke, jadi penerapannya seperti apa, kita akan coba untuk diterapkan. Nah, di sini ada 3 tabel yang telah saya buat, yaitu ada tabel untuk rumus atau juga fungsi mid, kemudian ada lagi tabel untuk mengerjakan fungsi left, kemudian ada juga tabel untuk menggunakan fungsi right. Nah, perlu dipahami bahwa maksud daripada kata kunci di sini adalah kita akan mencari kata ini dari nama kota yang ada di sampingnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada fungsi left ya. Fungsi left-nya yaitu rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari arah kiri. Nah, maksudnya di sini kita akan mencari sebuah kata lampu dari nama asalnya yaitu kota Lampung. Nah, nama asalnya kota Lampung, tapi yang mau kita cari adalah kata lampunya. Bagaimana cara penulisannya atau bagaimana cara memasukkan fungsinya atau rumusnya? Pertama, kamu klik dulu di sini. Perlu diingat, kalau mau memasukkan rumus atau fungsi pada Microsoft Excel maupun juga Google Spreadsheet, itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan seperti ini, baru setelah itu kamu masukkan rumus yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini saya akan membahas fungsi left, maka di sini kita masukkan rumusnya left. Rumus left seperti ini. Setelah itu kita klik ini, klik kata left yang ada di bawahnya. Nah, nanti akan muncul rumus left. Nah, inilah rumus left yang akan kita gunakan. Rumus left-nya di sini dikatakan string. String itu apa? String itu adalah lokasi atau letak kata atau teks yang akan kita ambil pada data atau pada tabel yang telah muncul di sini. Nah, contohnya kita akan mengambil kata lampu dari kata Lampung, maka stringnya itu adalah kata Lampung. Nah, Lampung ini adalah merupakan stringnya. Kalau sudah ketemu kata Lampung, kita klik kata Lampungnya.
Nah, sudah diklik muncul di sini adalah C7 ya. C7 itu apa? C7 adalah nama sel yang aktif yang menjadi string pada fungsi lab saat ini. Nah, oke, setelah ketemu kata stringnya, kita klik lagi di sini. Tujuannya diklik lagi di sini adalah kita agar tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa gitu. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari kata string, ditandai dengan di bloknya tulisan atau kata string. Nah, tapi kita sudah menemukan stringnya itu C7. C7 itu kata lampu. Nah, stringnya sudah ketemu. Kalau stringnya sudah ketemu, kamu lihat di belakangnya ada tanda apa di komputer kamu ya. Kalau di komputer saya itu munculnya adalah titik koma, maka saya di sini akan memasukkan tanda baca atau pembatas dengan memasukkan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk titik koma di sini, secara otomatis sistem komputer untuk fungsi lab akan mengarahkan kita atau mengarahkan kita untuk melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu mencari jumlah karakter. Di sini ada tertera tulisan jumlah karakter ya. Kalau seandainya kita lihat lagi jumlah karakternya ada berapa, ingat, lihat lagi di sini yang mau kita cari adalah kata lampu ya. Yang mau kita cari adalah kata lampu. Kata lampu itu ada berapa karakter? Di sini dilihat jumlah karakter. Kata lampu, jumlah karakternya itu bisa dihitung dari mulai L, A, M, P, U. Ada berapa huruf atau ada berapa karakter kata lampu ini? Nah, kalau kita lihat di sini kata lampu itu terdiri dari 5 huruf atau 5 karakter. Jadi, di sini kita akan memasukkan angka 5. Nah, setelah angka 5, berarti kan jumlah karakter sudah kita tentukan, yaitu angka 5. Selanjutnya, tidak ada tanda baca atau ataupun tanda lainnya kecuali tutup kurung, maka kita tutup kurung di sini. Nah, setelah ditutup kurung, kemudian kamu enter ya, tekan enter di keyboard, muncullah kata lampu. Oke, itu adalah cara menggunakan fungsi lab ya, fungsi lab, yaitu mencari atau mengambil karakter atau kata dari arah sebelah kiri. Nah, ini dia udah ketemu ya, lampu. Lampu dari kata lampung adalah ini fungsinya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi bagaimana cara melihat rumus yang sudah kita masukkan? Ini rumus yang kita masukkan ada di sini. Sudah muncul. Ini rumusnya. Jadi kata yang rumus yang sama juga berlaku kepada kata mata. Bedanya adalah berapa karakter yang kita cari di sini. Nah, gitu kan? Nah, kamu bisa menggunakan cara yang sama dengan kata dengan memasukkan sama dengan, kemudian lab itu, kemudian bisa diklik lab, stringnya adalah Mataram. Setelah itu dikasih tanda baca, setelah tanda bacanya muncul yaitu titik koma, jumlah karakternya di sini secara otomatis muncul angka 5. Kenapa? Itu adalah fungsi dari AI yang pernah saya bilang di awal pertemuan, yaitu di mana aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh Google itu tertera atau tercantum sebuah sistem namanya atau program namanya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang fungsinya adalah mampu membantu kita menganalisa tentang pekerjaan yang kita buat. Nah, ini adalah salah satu implementasi atau faktanya bahwa sistem atau juga program AI-nya, artificial intelligence dari si Google Spreadsheet sudah berlaku. Tapi apakah betul di sininya angka 5? Kita jangan langsung ketik angka 5, ketik enter karena sudah muncul angka 5. Kita lihat di sini, mata itu yang dicarinya adalah berapa karakter ya. Berapa karakter? 4 karakter. Jadi bukan angka 5, yang benar adalah angka 4. Nah, bisa kita ganti di sini sama dengan angka 4. Setelah muncul angka 4, kita tutup kurung, maka hasilnya
seperti ini. Nah, saya kira itu tuh penjelasan fungsi lab. Fungsi lab adalah untuk mengambil karakter atau kata dari arah sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua yaitu right. Right itu kebalikan dari fungsi lab. Kalau fungsi lab mengambil dari arah kiri, fungsi right mengambil dari arah kanan. Nah, contohnya dari tabel yang paling bawah ini. Kota Semarang yang kita ambil adalah kata arang. Arang itu ada di sebelah kanannya kota Semarang. Artinya maksudnya gini, arang itu, kata arang berada di sebelah kanan kata Semarang. Kata arangnya ini gitu ya. Maka rumusnya sama, tinggal masukkan sama dengan ketik right. Tuh, kemudian diklik. Muncul stringnya sama, yaitu kalimat yang akan kita jadikan acuan, yaitu Semarang. Kemudian dikasih tanda bacanya lagi atau pembatasnya ya. Kemudian cari jumlah karakternya. Jumlah karakternya arang itu ada berapa karakter atau berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ketikkan angka 5, kemudian tutup kurung, hasilnya sama. Nah, gitu ya, yaitu arang. Nah, sebenarnya rumus lab sama right sama aja ya, cuman bedanya adalah di depannya itu kalau yang right ya right, di sininya belakangnya sama rumusnya dengan yang ada di lab. Perhatikan sama ya, cuman bedanya hanya lab sama right aja. Jadi, yang untuk mengerjakan kata gerang pun sama dengan right. Kemudian muncul seperti ini kan, sudah ada muncul tapi kan salah ya. Nah, itulah mengapa kita harus memperhatikan memperhatikan jumlah karakter yang kita cari. Nah, karena ini kata rang itu masih salah karena di sini angka 5, coba lihat kita hitung di sini. Gerang itu ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan 5 tapi angka 6 gitu. Oke. Setelah angka 6 baru kita enter, maka hasilnya sama. Gerang di sini. Inilah hasil dari penjabaran tentang fungsi right. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana dengan mid? Nah, kalau mid itu fungsinya adalah rumus Excel ini untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Nah, contohnya yang di atas ini yang tabel kuning. Cara pengerjaannya gimana? Sama aja dengan yang lain. Pertama harus menginputkan atau memasukkan tanda sama dengan. Setelah itu ketik mid. Nah, ketik mid, diklik. Bedanya kalau tadi setelah string langsung muncul berapa huruf atau jumlah karakter, kalau di sini ada tambahan. Tambahannya adalah mulai dari, kemudian panjang karakter yang akan kita ambil gitu ya. Nah, sekarang kita lihat stringnya sama. String itu adalah sel yang menjadi acuan atau referensinya, yaitu kota Karawang. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada tanda baca. Kemudian dicari mulai dari mana? Rawa itu awalnya adalah huruf R. R itu di dalam kata Karawang ada di posisi keberapa? Kita hitung 1, 2, 3. R-nya itu di urutan ketiga. Nah, setelah itu mulai darinya sudah diketemukan, muncul lagi di sini ada tanda baca sebagai pemisah. Nah, kemudian kita lihat lagi rawa. Rawa itu terdiri dari berapa karakter atau berapa huruf. Nah, rawa itu terdiri dari 4 huruf, tinggal masukkan angka 4. Kemudian ditutup kurung. Selesai. Nah, itu untuk fungsi mid yang pertama. Bagaimana dengan kata jaka pada nama kota Yogyakarta? Sama caranya, tinggal kamu ketik sama dengan kemudian mid ya. Ini udah muncul rumusnya, tapi benar nggak? Ternyata salah kan? Kalau salah tinggal kamu ketik double klik, atau sebenarnya nggak usah di double klik pun, kamu bisa klik di sini ya di atas. Berarti kan bukan dari angka 3 nih mulainya. Ya enggak? Oke, kita cek lagi di sini. Setelah diklik tadi munculnya adalah gejak. Sedangkan kita mencari kata jaka. Jaka, huruf J-nya itu
Yang diambil yang dari mana? Apakah dari depan? Kan tidak mungkin ya. Kalau dari depan berarti jo, bukan ja ya. Kita cari jaka. Nah, berarti kata jakanya itu ini, J, A, K, A. Nah, kita hitung. 1, 2, 3. Nah, huruf J ini ada di urutan keberapa? Keempat. Oh, ternyata, kenapa ini salah? Karena di sini hurufannya bukan angka 3, harusnya angka 4. Nah, setelah mulai geser, panjang ekstraknya berapa huruf jaka? Jaka ada 4 huruf. Nah, ini dia 4 huruf. Jadi harusnya kalau di baris kedua adalah 4,4 sama dengan, nah itu. Oke, seperti itu penjelasan untuk fungsi left, right, mid. Oke, sebagai bahan latihan sekarang saya akan membuatkan sebuah tabel. Misalnya di sini ada tabelnya sama. Ini juga sekalian memberikan kamu paham memberikan informasi bagaimana cara membuat tabel ya. Oke, pertama kita ketik nomor. Oke, nomor. Kemudian di sininya nggak harus nama kota ya. Misalnya saya mau ngasih nama tulis aja kata ya, carilah kata. Kemudian di sampingnya adalah carilah kata. Kemudian di sininya ada fungsi fungsi atau rumus ya, fungsi atau rumus. Oke, nomor 1 misalnya katanya saya kasih nama negara deh, namanya Indonesia. Yang kemudian di sininya kita kasih nama yang terkenal, Amerika misalnya gitu ya. Kemudian di sininya kita kasih Rusia, kita kasih lagi Ukraina. Kemudian kita kasih lagi Spanyol misalnya. Kita kasih lagi di sini misalnya Italia. Kasih nama Inggris. Oke, cukuplah sampai di sini ya. Oke, di sini kasih nomor 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang harus kamu cari di sini saya kasih misalnya di sininya adalah Don. Di sini Erik. Di sininya adalah misalnya kasih nama usia. Kemudian di sininya Raina. Di sininya apa? Saya mau kamu cari nama Fanny. Kemudian di sini kasih nama misalnya Ali. Di sininya Ing ya. Oke. Ini adalah tugas yang bisa kamu gunakan untuk latihan. Oke. Ya, oke. Kita buat tabel. Caranya di blok semuanya seperti ini. Kemudian lari ke ini batas ya. Cari yang di sininya semua garis batas, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ininya kita geserkan ke tengah, misalnya pakai yang ini, perataan horizontal. Di sini kita pilih tengah, maka akan ada di tengah. Di sini juga sama, kita kasih perataan horizontal, kita kasih tengah. Oke, setelah itu kita tebalkan hurufnya pakai huruf B. Setelah itu kita kasih warna, misalnya saya kasih warnanya yang merah. Oke, kalau warna merah tulisannya kan kurang jelas, maka tulisannya kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, oke. Silakan kalian kerjakan ini. Boleh menggunakan laptop. Tapi kamu juga harus ditulis di dalam buku catatan. Jadi tugasnya adalah isilah
latihan fungsi atau rumus left, mid, right pada buku catatan kalian. Ya, nanti bukunya kamu serahkan ke saya ketika bertemu atau pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau seandainya memang kurang dipahami mengenai tugasnya, kamu bisa chat ke kontak saya yang pernah saya kirimkan sebelumnya di dalam Classroom, atau kamu juga bisa nanya langsung di chat Classroom aja. Setelah itu nanti akan saya buka, nanti akan saya jawab bagaimana penjelasan mengenai tugasnya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Mudah-mudahan kalian menambah pengetahuan tentang fungsi daripada spreadsheet, yaitu mengenai left, right, dan juga mid. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.